Puputan Margarana terjadi pada 20 November 1946. Perang ini terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Pertempuran ini dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Selaku Kepala Divisi Sunda Kecil, ia bersama pasukannya bertempur secara habis-habisan untuk mengusir Belanda. Puputan Margarana terjadi setelah Jepang kalah dan Belanda datang ke Indonesia atau merebut daerah kekuasaan Jepang. Belanda berambisi untuk membuat negara Indonesia Timur. Namun, I Gusti Ngurah Rai menolak rencana Belanda tersebut. Mengutip dari Dharmasena atau majalah resmi Departemen Pertahanan Keamanan 1976, dalam perjanjian Linggarjati 15 November 1946, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Indonesia pada wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Pengakuan secara de facto ini memunculkan rasa kekecewaan dalam hati rakyat Bali, karena Bali belum diakui secara de facto sebagai wilayah. Kronologi terjadinya Puputan Margarana pada 18 November 1946. Markas pertahanan atau militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, dan Polisi Perintis. Tidak hanya itu, Belanda juga mengirimkan 3 pesawat pemburu miliknya. Pasukan yang dikirim Belanda tersebut mulai melakukan serangan pada 20 November 1946. Pukul 05.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan menembaki area pasukan warga Bali, kekuatan persenjataan yang dimiliki pasukan di Bali tergolong minim, sehingga mereka belum bisa melakukan aksi balas serangan kepada pasukan Belanda. Sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia bagian tengah, pasukan Belanda yang kira-kira berjumlah 20 orang mulai mendekat dari arah barat laut. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara tembakan. 17 orang pasukan Belanda ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setelah mengetahui jika pasukannya mati, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah. Namun, upaya beberapa kali mengalami kegagalan karena pasukan Ciung Wanara berhasil melakukan aksi serangan balik. Belanda juga sempat menghentikan aksi serangannya selama 1 jam. Beberapa saat kemudian, Belanda kembali menyerang dengan mengirimkan banyak pasukan serta pesawat terbang mengintai. Pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah, serangan ini kembali berhasil dihentikan oleh pasukan Ciung Wanara. Akhirnya, Belanda dan pasukannya mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kesempatan ini digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Dalam perjalanannya meloloskan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Untuk terakhir kalinya, I Gusti Ngurah Rai menyerukan puputan, yang berarti habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan yang bertempur melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Pasukan Bali yang berjumlah kurang dari 100 orang seluruhnya gugur di medan perang, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Namun, Belanda juga mengalami kerugian besar, sebanyak 400 orang tentaranya tewas. Untuk mengenang peristiwa heroik itu, di lokasi Puputan Margarana kini berdiri Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. I Gusti Ngurah Rai pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintahan negara Republik Indonesia. Selain itu, nama I Gusti Ngurah Rai juga diabadikan sebagai nama bandara internasional di Bali, dan kapal perang Republik Indonesia atau KRI juga disematkan untuk profil mata uang pecahan 50.000 pada 2005.